Ada resep yang saya bikin itu, yang di IG itu kalau bisa Ramadan, coba Anda rutinin itu. Ya, resep bersih-bersih liver. Karena zaman sekarang banyak orang sakit hati. Hatinya sakit. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Nah, itu resep. Itu bisa dipakai buat bersih-bersih liver. Isinya apa? Percayalah, Bu, Pak, kalau kita benar-benar ngelakuin itu dengan baik dan benar ya, sesuai dengan tuntutan syariat dan tuntunan Al-Quran, puasa tuh efeknya luar biasa, sangat luar biasa. Jadi sudah jelaskan sebagian ya. Dia sampai efek seperti apa ya? Mengurai, disassemble, kemudian recycle, itu dapat tadi ya. Disassemble, kalau assembling mungkin Anda pernah dengar kata-kata assembling itu kan nyusun. Jadi puasa tuh ngurai yang rusak-rusak, dibuang sama dia. Seperti bayi yang baru lahir. Fresh gitu loh. Bayi baru lahir kan lihat mukanya seneng, lihat ocehannya seneng, ya. Artinya badan kita tuh udah seperti terreset. Saya bilang tuh Ramadan tuh bulan reset gitu loh. Bulan reset, bulan ngedefrag, bulan apa lagi? Bulan yang sifatnya semuanya perbaikan itu ada pada Ramadan. Ya. Kalau kita bicara tentang kesehatan lebih dahsyat lagi karena saya baca satu buku, dalam buku itu ditulis bahwa kalau Anda puasa 24 jam sehari, dia bilang gitu. Ini nggak makan tapi minum aja ya. Itu dia bilang tons of fat will be burned, dia bilang. Tonan, banyak sekali lemak itu akan rontok. Ya. Lemak ini di dunia sekarang jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena laki-laki yang berusia 30 tahun di zaman sekarang, ya, menurut data yang saya baca, itu sama dengan laki-laki atau kadar hormon laki-laki atau testosteron pada laki-laki di usia 60 tahun di tahun 80. Jadi agak-agak kacau nih hormon kita nih. Apalagi ya, dalam tubuh laki-laki itu atau dalam tubuh khususnya pria ya, itu ada hormon yang enzim yang mengconvert, yang mengubah testosteron ya menjadi estrogen. Testosteron itu hormon laki-laki. Ya, yang mengubah testosteron menjadi estrogen kalau lemaknya sang laki-laki tadi berlebih, makanan yang tinggi gula dan nggak ada gerak sama sekali. Perempuan juga sama. Ya, maka zaman sekarang itu kita lihat perempuan nggak jadi perempuan, laki-laki nggak jadi laki-laki. Ya, kayak kemarin ada ngomong di mana itu saya bilang. Nggak ada ceritanya seorang laki-laki itu, Bapak Ibu sekalian, bentuk kasih sayangnya pada istrinya, dia menyerahkan semua gajinya kepada istri untuk dikelola istrinya, sampai urusan pulsa pun dia minta sama istrinya. Mana ada cerita laki-laki kayak begitu? Jadi kalau Anda sekarang dapat gaji suami, balikin sama dia lagi. Balikin. Abi, papa, ayah, abang, mas, apapun Anda panggil dia, saya mau cuman terima bulanan saya saja. Uruslah ini keuangan karena Andalah menteri keuangannya. Kasih dia peluang untuk itu, untuk menjadi seorang laki-laki. Itu sebabnya dalam Al-Quran, laki-laki itu disebutkan dua termin kata. Yang pertama, zukuroh. Zukuroh itu laki-laki yang jenis kelamin doang. Jenis kelamin laki-laki. Tapi lihat, rijal atau rujulah, itu dalam Al-Quran Allah pakai untuk sesuatu yang membutuhkan effort, sebagai dia seorang laki-laki yang punya pride. Kalau bahasa Quran bukan pride tapi qawamah. Maka kata-kata yang atau ayat yang sering kita baca atau kita dengar, ar-rijal qawam 'alan nisa. Laki-laki, rujul kan, rijal, laki-laki. Itu dia qawam. Qawam itu bukan pemimpin. Bukan. Ya, qawam itu bukan pemimpin. Dia lebih dari sosok pemimpin. Kalau pemimpin itu kan sosoknya. Qawam itu apa? Dia inisiator, iya, eksekutor, iya, pemimpin, iya, dia gurunya, semua yang ngurus. Begitu. Ya. Jadi itunya intermezzonya. Nah, kembali ke tadi ke puasa tadi.
Ya, maka sebenarnya caranya cara ini paling gampang dan saya kasih ilustrasinya supaya Bapak Ibu paham dan mungkin sebagian sudah pernah dengar, tapi ilustrasi ini kalau Anda paham gampang sekali untuk memperbaikinya. Dia ada dua atau keyword yang saya pakai, feeding state and fasted state. Feeding state itu jam makan kita, ya. Yang kedua fasting state itu jam puasa kita. Nah, ini relate, dia berhubungan sama anabolisme, katabolisme. Ya, nanti saya jelaskan. Dan apa saja yang harus Anda makan selama puasa tadi, di samping tadi Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang bersifat ruhiyah tentunya. Ya, khususnya waktu Ramadan. Coba sekarang mulai dipikirin kira-kira kebaikan apa yang sedang Anda atau sudah Anda persiapkan untuk Ramadan nanti. Yang kebaikan itu belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Tentunya tidak menyalahi sunnah ya tentunya. Ya, mulai dipikirin tuh. Contoh mungkin ada warteg-warteg yang memang menyediakan makan berbuka puasa, Anda booking selama sebulan. Misal, kan bisa. Itu bikin bahagia kayak begitu tuh. Ya, bikin bahagia. Makanya coba lihat, kalau kita, mohon maaf, ada rezeki, misalkan kita sedekah pada orang-orang pinggir jalan gitu kan, ya 10.000, 5.000, 20.000, doanya nggak banyak. Matur suwun, terima kasih, syukron, apalah gitu kan. Tapi coba Anda kasih beberapa lembaran uang-uang yang 100.000 itu kepada itu, doanya banyak itu. Mugi-mugi, moga-moga, banyak doanya. Jadi malaikatnya itu, ini agak beda sedikit yang dia bilang. Begitulah. Ya. Nah, jadi tadi feeding state dan fasting state. Nah, ini kalau Anda praktekkan di Ramadan, Anda akan tahu apa yang harus Anda makan selama Ramadan. Oke. Di Jepang, Bapak sekalian, ada namanya petugas pengatur penumpang. Oke. Kereta KRL di Jepang itu pagi-pagi, kalau Anda di YouTube atau mungkin di internet Anda bisa lihat itu. Ya, pagi-pagi itu ada petugas pengatur penumpang. Petugas pengatur penumpang ini fungsinya ngapain? Dia berdiri di depan pintu kereta. Kerjaannya dia ngedorongin orang sebanyak-banyaknya bisa masuk ke dalam kereta. Kalau sudah masuk, tutup pintu. Itu kerjaannya dia. Petugas pengatur penumpang. Nah, pertanyaannya, petugas ini kan suatu hari kelak pasti akan letih. Gitu loh. Jawabannya pasti iya. Pertanyaan lagi, bagaimana caranya supaya petugasnya istirahat? Cara gimana? Ide gilanya apa? Bukan ide gila sih, ide konyol-konyolnya apa? Kalau bisa jawab, saya kasih hadiah. Apa? Pura-pura mikir. Saya tuh biasanya begini tuh, sering bilang begini. Kalau ada orang, misalnya kalau yang biasanya yang soleh-soleha banget gitu ya. Dia ditanya apapun jawabannya wallahu a'lam. Bagus sih kalau itu dipraktekkan dalam ujian. Ya, kalau ada 50 jawaban, 50 soal, wallahu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Caranya apa? Cara agak-agak ada gila-gilanya lah gitu. Matiin listrik di gardu. Nggak jalan kan keretanya kan? Kereta nggak jalan, petugas istirahat, penumpang nggak ada yang masuk kan gitu kan? Matiin listrik di gardu. Ya, atau kasih cuti itu si petugas. Atau penumpang dibatasin masuknya. Kan gitu. Nah, ilustrasi ini, ilustrasi mahal sebenarnya kalau Anda paham. Petugas itu insulin, hormon, ya. Penumpang itu gula. Ya, kereta itu sel dalam tubuh kita. Jadi insulin itu Bapak Ibu sekalian fungsinya adalah mendorong memasukkan gula dari dalam darah ke dalam sel. Itu fungsi insulin. Sampai sini jelas ya? Itu fungsi insulin. Saya mau tanya, ini kuis sedikit. Kalau yang memasukkan gula ke dalam sel namanya insulin, kalau yang mengeluarkan gula dari dalam sel namanya apa? Gampang jawabannya, udah kasih tahu tadi. Wallahu alam kan? Apa? Wes, kasih tahu lagi. Glukagon namanya. Glukagon. Ya sekedar tahu aja, nggak masuk ujian kok. Insulin masukin ke dalam sel, ngeluarin namanya glukagon. Oke? Nah,
Jadi pertanyaannya kan tadi, sekarang itu diabetes itu Bapak Ibu sekalian atau kencing manis itu terjadi bukan karena kelebihan penumpang. Berarti kalau kelebihan penumpang itu apa? Kelebihan gula kan? Oke. Tapi karena petugasnya letih. Sedikit pun gula yang masuk itu tetap dia nggak bisa kerja memasukkan dalam sel. Makanya dalam sekarang mereka nyebutnya insulin resisten. Jadi si insulin itu sudah serah aku lah gitu loh. Seperti itu. Dia udah sensitif. Ya. Nah, nanti ada hubungan apa itu dengan puasa sebenarnya? Ya, sehingga nanti kita tahu apa yang harus kita makan. Jadi prinsipnya apa? Berarti caranya supaya petugas ini tidak tidak keletihan, maka tadi kurangi penumpang yang masuk. Pilihan yang paling mudah. Kurangi penumpang yang masuk. Artinya apa? Kalau Anda mau insulinnya sensitif saat Ramadan, jangan banyak asupan gula olahan atau karbohidrat olahan yang masuk dalam tubuh Anda. Petugasnya nanti akan naik. Sensitifnya dia akan naik. Resisten dia akan berkurang, petugas tadi. Kurangi. Jadi kalau dalam satu piring kita itu ya lebih dominan nanti adalah sayur sama protein. Karbonya boleh tapi jangan banyak-banyak, itu contohnya. Ya. Ini kan jebakan Batman sebenarnya ketika Ramadan. Coba lihat, kita nggak makan gula pasir tapi minum minuman yang manisnya minta ampun isinya gula tok. Ketika Ramadan. Ya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk makan dengan gula yang sehat. Gula yang sehat kan itu kan kurma itu. Ya, itu gula yang sehat. Tapi nggak boleh berlebihan juga. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kan kurangi gula yang masuk. Kurangi gula yang masuk, kurangi penumpang yang masuk. Artinya kalau Anda mau makan yang benar dan membuat si petugas ini tetap nyaman dan tidak berlebihan, maka kurangi, kalau boleh mas stop menurut saya. Jadi kalau boleh salah satu di samping kita bicara tentang target keimanan, target ibadah, kita bicara tentang target kesehatan juga nggak apa-apa lah. Sebagai bentuk ketaatan kita dan menjaga kesehatan kita dengan puasa Ramadan, nggak masalah. Kalau diniatkan karena Allah kan insya Allah pahala juga. Contoh mungkin dalam Ramadan kali ini tidak ada lagi gula pasir misalkan dalam seluruh makanan kita. Contoh. Nanti dapat manisnya dari mana? Banyak, madu bisa, ya gula-gula yang masih tinggi serat itu bisa, ya contohnya itu. Kemudian apalagi misalkan targetnya supaya nggak ada lagi gula olahan. Ini sih challenge aja, tapi kalau Anda bisa kerjakan keren. Di Ramadan nanti nggak ada lagi Anda makan produk-produk yang berbasiskan terigu misalkan. Itu kan gula olahan tuh. Tantangannya begitu. Lihat nanti akhir Ramadannya itu berat badan. Jadi sebenarnya saya tuh nggak habis pikir lihat orang ikut program-program diet itu. Prinsipnya nggak begini, prinsip sederhananya sih ya. Kalau keluar sama dengan masuk, itu maintain berat badannya. Yang dimakan sama yang keluar dalam bentuk olahraga, pembuangan segala macam itu sama. Artinya misalkan yang masuk 1000, keluar 1000, maintain. Berat badannya stabil. Oke? Kalau misalkan yang keluar lebih banyak, ya pasti naik berat badannya. Yang masuk lebih banyak, ya masuk lebih banyak, keluarnya sedikit, pasti naik berat badan. Berarti kalau menuruni berat badan apa ceritanya? Kurangi asupan yang masuk. Yang jadi biang kerok sekarang itu adalah karbohidrat olahan. Itu aja sebenarnya. Saya banyak ketemu orang yang dia cuma ninggalin gula pasir, ninggalin tepung terigu, ninggalin makanan olahan, ninggalin lemak-lemak segala macam, turun sendiri berat badannya. Kita beli program-program diet puluhan ratusan juta, sampai ada orang kemarin DM saya, dia kata, "Dok, saya makasih banget." Dia bilang, "Kenapa?" Saya apa yang dokter sampaikan tuh ketika diterapin benar-benar itu mahal loh harganya. Dia bilang, "Kenapa, Bu?" Saya bilang, sempat saya balas gitu kan. Terus saya bilang, "Saya tuh kemarin ada teman beli sebuah program diet tuh nilainya 30 juta loh." Dia bilang, yang dokter sampaikan dia itu aja isinya, konten-konten itu aja sebenarnya. Perkara nanti makannya apa, tinggal Anda pelajarin. Nanti kita perlu pelajarin itu aja. Lain nggak ada. Gitu-gitu aja. Ya, karena tubuh kita tuh memang dia bisa
repair, dia bisa makan sendiri kalau ada yang rusak, asal bahan bakunya benar. Itu sebabnya puasa secara kesehatan ya, tidak, kalau mungkin secara syariat atau secara ruhiyahnya, kata Nabi, Allah nggak butuh puasa orang-orang yang masih fitnah, gibah, bohong segala macam atau mengerjakan pekerjaan yang fasik. Itu bahasa syariatnya. Tapi dalam bahasa fisiknya, yang saya pahami ya dalam beberapa buku yang saya baca tuh, puasa tidak akan memberikan efek kesehatan kalau orang masih ngawur makannya. Serius. Kalau masih suka-suka makannya, nggak bakal dia bisa memberikan efek yang luar biasa. Itu apa saja efek puasa yang bisa kita dapatkan? Banyaknya minta ampun. Ya, jadi kalau saya ditanya, apa tools dalam syariat ini tanda kutip yang bisa digunakan untuk membersihkan toksin? Jawabannya puasa. The longer, ya, semakin lama Anda puasa, semakin dahsyat. Bahkan beberapa yang saya baca itu, sampai dia katakan kalau Anda bisa 48 jam puasa, bagi laki-laki itu testosteronnya zup naik terus seketika 48 jam. Pemahaman di sini puasa yang mereka maksud itu bukan makan ya, tapi minum boleh. Jadi kalau kita nih bahasa saya tadi itu, lihat puasa itu bagus sekalian, Ramadan khususnya. Coba lihat, kita hitung sekarang. Tadi ada bahasa saya feeding state sama fasting state. Feeding state waktu makan, fasting state waktu kita nggak makan atau puasa. Lihat, orang lagi Ramadan, lagi puasa, itu lebih lama fasting state-nya loh. Beneran. Mari kita hitung. Dia sahur, oke lah, makanlah segila-gilanya waktu sahur itu. Suka-sukanya lah waktu sahur. Paling lama setengah jam udah kenyang. Nggak bisa juga lebih, apalagi dia makan makanan yang penuh dengan gula misalkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, habis itu dia buka. Tadi setengah jam kan, yang sahur tadi. Lalu yang kedua dia buka. Oke, makan, buka, batalin puasa, pakai kurma, air, segala macam, selesai. Lalu dia makan habis maghrib. Kasihlah waktu setengah jam lagi. Oke? Makan dia, udah 1 jam. Tarawih lah dia. Ambil yang paling banyak. 1 malam 1 jus misalkan. Ya. Cerita ingat yang 1 jus ini, saya pernah cerita teman gitu kan. Ada itu di mana di Bandung itu ada satu masjid yang hari-hari Ramadan terakhir di itikaf itu satu malam itu 3 juz. Jadi sholat itu dari jam 1 sampai menjelang subuh. Jadi jam 1 sampai menjelang subuh. Atau yang getar-getar gitu. Ada juga yang terlelap dan khusyuk dalam sujudnya sehingga orang sudah rakaat keberapa dia masih sujud aja terus. Ada kayak begitu. Ya, perjuangan kayak begitu gitu. Jadi, nah, anggaplah habis tarawih dia makan lagi, kasihlah waktu setengah jam lagi. Kan 3, setengah jam, setengah jam, setengah jam. 1,5 jam. Habis itu ngapain? Tidur kan? Atau katakanlah dia ngaji segala macem. Ya, katakanlah ada lagi dia ngemil, misalnya ya, ngemil lagi katakanlah, kasihlah waktu setengah jam. Maka tadi setengah cuma 2 jam. 24 kalau kita kurangi 2 kan 24 jam. 22 jam artinya selama lebih 22 jam tubuhnya nggak makan loh. Kan keren tuh puasa Ramadan. Makanya dalam sisi syariat kenapa para sahabat itu gegap gempita dan bahagianya luar biasa dengan Ramadan. Kenapa? Ya secara ruhiyah mereka juga akan terisi dengan nutrisi terbaik dari Quran segala macam. Secara fisiknya juga mereka lebih banyak puasanya daripada makannya kan gitu. Itu sebabnya mereka tuh antusias luar biasa dengan kedatangan Ramadan. Nggak pusing lagi dengan urusan makanan lagi kan. Ya seadanya aja. Ya. Yang luar biasa lagi dan unik itu di Indonesia justru malah Ramadan adalah bulan dengan inflasi paling tinggi. Betul lah. Kebalik gitu tuh. Ya. Tadi yang ada video saya posting di IG itu lucu itu. Kita nih, kata si voice overnya itu, dia bilang, Nabi itu makannya sedikit, dia bilang. Tapi kita sikit-sikit makan. Nabi itu kalau makan, dijaga makanannya. Tapi kalau kita berjaga sedikit, kita makan, dia bilang. Berjaga tuh bangun sedikit, makan gitu loh. Ya benar juga sih. Ya, dikit-dikit makan gitu kan. Seperti itulah. Jadi banyak sekali itu sekalian manfaat itu, mulai dari energi yang muncul saat Ramadan, saat puasa tadi, kemudian kekuatan otak yang meningkat ya. Itu terjadi waktu Ramadan. Apalagi nih. Kalau Anda bisa sedikit olahraga bangsa 10 menit, 15 menit menjelang berbuka itu, puasa atau olahraga dalam kondisi puasa itu akan nge-boost up growth hormone. Growth hormone itu apa?
hormon pertumbuhan. Itu fungsinya apa? Dia punya fungsi itu boleh dibilang hampir semua sel-sel yang rusak dia bisa perbaiki. Dan itu terjadi kalau seandainya orang itu misalkan olahraga, terutama olahraga beban. Olahraga beban. Ya, bukan beban kehidupan, tapi beban Anda sendiri. Olahraga beban itu contohnya apa? Kalau bisa pull up, ya pull up. Kalau bisa angkat barbel, angkat barbel. Kalau nggak bisa, ya pegang botol begini. Ini berapa? Paling 600 gram misalnya. Ada begini-begini itu, gitu. Ini kan beban nih. Tapi kerjanya 50 kali. Pegel juga. Ya, pegel juga. Jadi atau mungkin beban seperti squat, push up, plank gitu-gitulah. Sambil megang beginian. Itu keren. Cakep banget. Nanti lama-lama masa ototnya kebentuk. Masa otot kebentuk, lemaknya hilang. Ya, makanya banyak orang yang sudah biasanya ngikutin beberapa kajian-kajian saya itu malah kebingungan nih setelah saya turun berat badan malah naik lagi dia bilang. Kenapa? Karena ototnya atau lemaknya tadi tidak diubah menjadi massa otot. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Dia termasuk dia puasa ya. Puasa itu punya efek untuk meningkatkan semua sistem kekebalan tubuh kita. Ya. Tapi tadi syarat itu Anda harus pegang baik-baik, tidak akan berfungsi, tidak akan berefek kalau ngawur makannya. Salah satu biang keroknya sudah jelaskan tadi. Sebenarnya dua sebenarnya biang kerok ini. Trans fat atau lemak trans. Yang kedua adalah gula olahan. Itu aja sebenarnya. Ya, itu dua dikurangi selama Ramadan dan Anda sudah tahu apa saja produknya yang berhubungan dengan dua tadi, tubuh Anda akan regenerate sendiri, bos sekalian. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apalagi dia akan clear, dia akan membersihkan patogen-patogen, termasuk meningkatkan mikrobiom atau bakteri-bakteri yang paling banyak bercokol di tubuh kita itu kan dalam di pencernaan atau perut kita. Makanya kalau puasa itu dia meningkatkan hubungan yang sangat baik. Jadi antara otak dan perut kita ini kan ada hubungan. Mereka berkomunikasi. Ya. Jadi sebenarnya rasa lapar itu ya awalnya atau rasa sensasi pengen makan sesuatu itu ya yang menimbulkannya itu adalah bukan apa ya, bukan kita sendiri tapi bakteri tadi. Bakteri itu. Ya, makanya kalau Anda yang misalkan orang apa ya, orang Makassar lah misalkan. Nah, orang Makassar misalkan ya kita tahu makanan orang Makassar kan coto. Pergilah dia kemana aja, yang dicari kan coto. Ya, mau ke Mekah pun carinya coto. Ya, kalau orang Jawa Barat, Sunda, ya kemana-mana yang dicari ya makanan orang Sunda. Seterusnya lah kayak begitu. Karena memang bakteri-bakteri tadi yang ada memenuhi tubuh kita. Nah, ini ilmunya bagus kalau Anda mau pakai. Kayaknya saya belum pernah cerita di sini. Kalau sudah, remind lagi aja, refreshing aja. Jadi ada satu guru saya bilang pernah gini. Kan sekarang lagi ada tren tuh, stem cell. Ya, dari apa, plasenta kan. Plasenta itu diambil kan kalau bayi kan lahir diambil tuh. Kemudian biasanya kalau orang kebanyakan kan dikubur, simpen segala macam. Dan nggak usah pakai lampu, nggak usah pakai lilin, kubur aja, nggak ada hubungan itu. Nah, kata dia begini, cerita. Jadi plasenta itu kan mengandung stem cell, sel induk atau sel puncak, apalagi itu bahasanya itu. Dia bilang gini, suatu hari kelak dia bilang bisa jadi misalkan si bayi itu atau keturunannya segala macam tadi dia punya penyakit-penyakit yang memang perlu diperbaiki gennya atau genetiknya dia, ya diperbaiki. Nah, caranya gimana? Dia bilang gini, kamu tanam itu, dia bilang, misalkan depan rumah atau belakang, tempat-tempat yang gampang diakses, dan pastikan rumahnya tidak kontrakan. Kalau kontrakan pindah. Tempat yang bisa Anda akses tempat itu. Sebelah itu, si benda itu, si plasenta itu, ari-ari itu ditanam, tet, gitu kan. Lalu, ada lalunya. Di atas, dia kan tanam lama-lama kan dihancur. Pasti larut kan. Nah, sama dia bilang begini, lalu kok tanam tuh kunyit, dia bilang. Kok tanam tuh segala macam tanaman-tanaman rimpang segala macam itu, kata dia gitu. Maka rimpang-rimpang tadi itu akan punya sel punca atau stem cell yang larut dalam tanah tadi diserap oleh mereka, paham? Nah gitu, jadi kunyitnya punya keistimewaan. Jadi suatu hari kelak kunyit ini canggih bagus sekalian, Masya Allah nih kunyit. Ya, kenapa saya sangat
tadi pagi saya baru buatin tangan saya kuning-kuning. Kunyit ini salah satu yang saya baca ya dalam beberapa buku-buku dan penelitian itu, dia termasuk salah satu rimpang ya yang punya efek untuk memicu namanya autofagi. Autofagi itu self-eating. Self-eating. Makanya kalau Anda rutin mengkonsumsi rimpang-rimpang kayak begini, dia tidak terlalu banyak membuat kita pengen makan sebenarnya. Karena dia bisa memicu autofagi. Autofagi itu self-eating, cleaning itself. Tubuh kita itu dibersihkan sendiri. Dia bisa picu tuh. Ada beberapa. Contohnya apa? Contohnya ini kunyit. Kemudian ada apa? Jahe. Ya. Kemudian ada lagi seperti black pepper, lada hitam. Kemudian ada lagi kayak kardamon itu apa? Kapulaga. Ya. Kemudian ada lagi cinnamon, kayu manis, rosemary. Ya. Itu beberapa yang dia punya efek memicu autofagi dan sekaligus memicu namanya apa tuh namanya sirtuin. Sirtuin itu gen anti-aging. Modal begini doang, kalau Anda rutin bisa glowing binking glowing. You know. Serius. Ya, saya baca beberapa penelitian-penelitian itu tuh Masya Allah ya. Dahsyatnya mereka-mereka ini. Makanya terakhir ada resep yang saya bikin itu, yang di IG itu kalau bisa Ramadan coba Anda rutinin itu. Ya, resep bersih-bersih liver. Karena banyak zaman sekarang banyak orang sakit hati. Hatinya sakit. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Nah, itu resep. Itu bisa dipakai buat bersih-bersih liver. Isinya apa? Yang pertama kan jahe. Yang kedua, isinya kencur. Ini kencur. Ya, nanti Ramadan kalau bisa mulai sekarang Anda minum aja tuh. Jahe kencur. Jahe kencurnya lebih banyak komposisinya supaya dia terasa hangat. Ini ada ilmunya. Kayak kemarin ada ibu-ibu datang. Ya, jadi sekarang si kafe itu jadi tempat konsultasi. Karena saya emang nggak ada tempat buka konsultasi gitu kan. Jadi kalau saya pas datang ada aja yang tanya. Kayak kemarin ibu-ibu dia cerita. Dok, saya habis minum daun telang. Ya, keliengan, sakit. Sini dia bilang, ya iyalah saya bilang. Telang itu kan canggih dia kerjanya. Dia bisa bikin gula darah turun, dia bisa bikin tensi turun. Tanpa dicampur apapun ya pasti keliengan. Ya makanya apa tuh namanya telang yang kita buat itu di kafe itu atau mungkin yang biasa saya sampaikan resepnya itu bisa Anda bikin sendiri, itu pasti ada campuran, minimal campurannya ini. Jahe. Atau kalau enggak minimal campurannya serai. Nah, di sana kita bikin namanya nafas lega, isinya telang. Oke. Nah, kembali gini tadi. Ini tadi ada jahe yang pertama, lalu yang kedua kencur. Komposisi dia lebih banyak. Biasa saya pakai perbandingan tuh satu bagian. Lalu di bawahnya ini ada si benda-benda makhluk-makhluk Allah yang ciptakan berupa apa? Yang pertama itu ini. Ini namanya temu mangga. Yang hebohnya minta ampun kemarin. Temu mangga itu apa? Ini temu mangga. Dia warnanya kuning dalamnya. Kalau dicium, dibuka, rasanya atau baunya kayak kueni. Wangi kayak kueni. Ini biasa dilalap. Enak, nggak pahit-pahit banget kayak kunyit. Ini namanya temu mangga. Kenapa namanya mangga? Ya mana saya tahu lah. Udah namanya begini. Ya, temu mangga. Lalu, nah ini nggak termasuk resep, tapi ini namanya temu ireng. Hitam dia. Indonesia itu punya lebih dari 30 jenis rimpang. Ini rimpang. Itu harta karun semua sebenarnya kalau tahu. Sekarang mudah-mudahan di sini nggak ada yang jualan begini di pasar. Harganya bisa naik nanti. Kabarnya sekarang jahe pun sudah merangkak naik. Katanya begitu. Sebab kalau Anda yang pernah nonton film dokumenter tentang alpukat di Meksiko tuh alpukat dijaga sama tentara. Karena putaran uang alpukat di Meksiko itu miliaran dolar. Di sana akhirnya kartel-kartel narkoba tembak-tembakan memperebutkan alpukat. Karena harganya putaran uangnya jauh lebih banyak daripada jualan emas. Gitu loh kurang lebih. Alpukat. Ini juga sama saudara.
Kalau Anda buka-buka di internet, temu irang ini mahal loh. Saya baca itu beberapa, itu bisa 100 gram, itu bisa 200.000 dijual. Temu irang. Ya. Nah, tadi kan jahe yang pertama, yang kedua apa? Kencur. Ya. Yang ketiga ini temu mangga. Di mana belinya? Banyak lah. Kemarin saya akhirnya pergi pertama kali dalam sejarah saya tinggal di Jakarta, pergilah main ke pasar Keramat Jati. Saya suka ke pasar. Saya menghobi ke pasar karena di pasar tuh idenya banyak. Ya, meskipun itu tempat yang ya memang Nabi katakan ya itu beberapa sahabat mengatakan ya banyak itunya lah. Kita harus berhati-hati, bahkan ada doa masuk pasar kan. Tapi tidak apa-apa masuk pasar. Nabi pun masuk pasar, jangan pula alergi sama pasar. Ya. Ketemu nih, temu mangga, ada satu karung gitu. Banyak yang jual di sana. Nggak semua jual kalau temu mangga. Nah, kemudian setelah temu mangga, Anda boleh pakai ini, kunyit. Ya. Temu mangga, kunyit, atau ini juga kunyit, tapi nama biangnya kunyit. Ini biang kunyit nih. Lebih pahit dia, lebih orange warnanya, lebih kuning. Ya, jadi temu lawak, temu mangga, satu lagi saya lupa bawa. Temu mangga, temu lawak satu lagi. Jadi temunya itu ada 3. Temu lawak, temu mangga, sama kunyit. Yang 2 pertama tadi apa? Jahe sama kencur. Oke. Lalu sudahlah Anda godok itu, trap. Ya. Sudah agak sedikit dia anget. Nah, ini ada ilmunya lagi. Anda tambahin di situ lada hitam. Anda tambahin lada hitam. Sefeelingnya aja lah. Paling seujung sendok teh. Saya gerus biasanya. Ya, masukin situ. Mau kasih madu boleh, nggak kasih madu boleh, pokoknya terserah lah. Intinya resepnya kayak begitu aja. Itu powerful banget dalam membersihkan liver. Ya, lemak segala macam. Tapi banyak lagi sebenarnya yang lain. Bukan hanya itu. Paru dapat, ginjal dapat, lambung dapat, liver dapat, tulang dapat, otak dapat. Keren kan? Ya. Modal berapa? Modalnya ya berapa lah, 10.000 paling ini sekilo kalau Anda beli di online. Ya, tuh. Lalu terakhir saya iseng-iseng saya bikin kreativitas sendiri. Ternyata ini isinya tadi tuh. Ternyata ketika di shake kayak begini rasanya makin enak. Pakai shaker kayak begini. Kalau ditambah apa? Ditambah es, makin enak. Jadi kan akhirnya orang pikir ini apa gitu kan, apa cappuccino kayak apa segala macam apalah gitu. Tapi ternyata ini isinya rimpang. Ini ada ilmunya ini. Kayak begini. Kenapa ada ilmunya? Karena sesuatu itu emang kalau kita mau, Mas, antum sini deh, puasa. Oh, puasa. Enggak puasa mana? Bapak-bapak. Memang di sini tawadu ditanya nggak ada jawab. Wes. Jadi kayak begini. Enak Kak? Oh, enak. Kalau Anda bisnis makanan nggak enak, jangan bisnis. Ya, kalau Anda bikin minuman nggak enak, jangan bikin minuman. Kenapa? Itu bagian dari strategi sebenarnya. Ya kan emang ya namanya makanan, minuman ya harus enak. Kalau enggak ya mana mau orang minum. Pasarnya jamu itu kan dikit. Kenapa? Jamu terkenal pahit, nggak enak, bau jamu. Makanya sekarang kita perlu putar otak sedikit supaya jamu tuh nggak terkesan itu. Itulah bahasa Quran. Namanya muqassamah. Ya, muqassamah itu apa? Ketika iblis laknatullah alaih merayu Nabi Adam alaihissalam untuk makan buah itu. Buah apa? Mana ada buah khuldi? Coba lihat hadisnya, mana buah khuldi? Allah bilang syajaratul khuld. Iya, pohon yang kekal. Tapi buah dari pohon itu bukan buah khuldi. Jebakan Batman di situ. Tapi itu banyak bahasan yang kita bisa bahas dari Nabi Adam itu. Ya, apa bahasan yang pertama? Kenapa bisa sampai Nabi Adam makan buah itu? Ya,
Padahal surga itu kan seluas langit dan bumi, pohonnya banyak, buahnya banyak, tapi Nabi Adam akhirnya memutuskan makan buah itu. Gitu. Kalau kabar-kabarnya dari yang saya baca, dengar diskusi itu memang karena Nabi Adam itu kan kelamaan kesepian. Ya, ketika Hawa diciptakan Allah, ya, kan si iblis itu kan bilang dia mukosama. Mukosama itu dia berpura-pura sebagai penasehat, teman baik segala macam gitu lah. Supaya yang mau digodain itu mau melakukan apa yang dia suruh gitu sebenarnya mukosama itu. Dan itu dipakai kalau dalam teknik marketing keren banget. Ya, kalau Anda mau jualan kunyit kayak begini, Anda harus bermukosama. Ya, baru dapat kunyit ini dimakan orang. Sehingga apa? Mukosama itu dibuat seperti kelaziman umum. Itu mukosama. Bahasa kita gitu loh. Ya. Nah, yang jelas itu kita tidak bahas. Tapi intinya adalah apa? Intinya ya tadi, ya. Diserupain dengan kondisi sekarang gitu kan. Supaya dia terlihat kekinian, enak, asik gitu kan, seperti itu. Makanya sekarang itu ada beberapa, Anda tidak tahu atau tahu ya, ada sekarang beberapa produk-produk, bahkan kunyit ini sekarang, saya nggak usah ngomong mereknya, tapi kunyit ini sekarang ada dibuat dalam bentuk kaleng, dikasih soda. Ada. Itu mukosama sebenarnya, itu ilmu Quran. Kunyit dikasih soda, itu enak loh. Ya. Kunyit dikasih soda. Ada gulanya, tapi di situ dia bilang jangan minum lebih dari 2 kaleng sehari. Oke? Nah, kembali gini tadi, ya. Ini resep, ya, saya jelaskan tadi itu ditambah dengan lada hitam tadi itu fungsinya apa? Fungsi lada hitam itu meningkatkan penyerapan si rimpang-rimpang tadi itu. Biasanya kalau sudah habis saya bikin dalam kondisi panas pun saya masukin black peppernya. Lagi dia kalau Anda mau merebus itu resep, ya, campurin lada hitamnya di situ sekalian. Nanti tunggu agak sedikit anget, baru Anda kalau mau tambahkan madu atau pemanis apapun silakan. Coba Anda mulai cobain nanti di rumah, ya. Itu kayak sensasi lapar tuh hilang. Beneran. Jadi ini kayak tadi, karena dia punya, dalam buku yang saya baca tuh dia punya efek namanya tuh moderate autophagy food, sehingga saya nama itu. Jadi dia beberapa makanan tuh punya level high autophagy food, moderate autophagy food, dan low autophagy food. Termasuk yang low itu adalah kopi. Kopi itu memang mengurangi selera makan. Kopi. Tapi kopi beneran, bukan kopi nikmat. Kalau kopi nikmat ada susunya, ada creamernya, ada gulanya, itu kopi nikmat. Yang saya maksud ini kopi beneran. Kopi biji, digiling, digiling gitu, itu yang saya maksud. Baik, lalu ada beberapa jenis, Bapak sekalian, makanan-makanan yang punya efek, dia memicu self-eating tadi itu. Ya. Salah satu contohnya itu namanya itu medicinal yeast, jamur medicine atau jamur medis bahasa mereka, kalau bahasa kita. Kalau Anda yang pernah dengar cordyceps, itu cordyceps tuh bagus tuh. Jamur cordyceps. Ya, itu. Lalu apalagi fenugreek, itu bumbu. Ya, fenugreek itu dia efeknya high autophagy food dalam literatur yang saya baca itu. Kemudian termasuk ini juga nih masuk nih. Si jahe segala macam itu, ya. Nah, yang pertama itu. Jadi tadi saya jelaskan di awal tadi, ya, penumpangnya, petugasnya itu kalau bisa defaultnya kita selama Ramadan, jangan diutak-atik ini. Artinya apa? Kalau Anda mau Ramadan menjadi Ramadan yang memberikan efek kesehatan, ya, tentunya kita puasa bukan untuk sehat ya, tidak. Kita puasa karena kewajiban, kebutuhan kita, cinta kita kepada Allah dan perintah ini. Itunya niatnya, ya. Bahasan kita di sini itu adalah bahasan yang kita mengambil manfaat kesehatan dari puasa tadi. Itu default, jangan diutak-atik default ini. Penumpang, petugas tadi Anda benar-benar jaga baik-baik selama Ramadan. Percayalah Bu, Pak, kalau kita benar-benar ngelakuin itu dengan baik dan benar ya, sesuai dengan tuntutan syariat dan tuntunan Al-Quran, puasa tuh efeknya luar biasa, sangat luar biasa. Jadi sudah jelaskan sebagian,
ya. Dia sampai efek seperti apa ya? Mengurai, disassemble, kemudian recycle, itu dapat tadi ya. Disassemble, kalau assembling mungkin Anda pernah dengar kata-kata assembling itu kan nyusun. Jadi puasa tuh ngurai yang rusak-rusak, dibuang sama dia. Ya. Apalagi tadi nanti kapan ada waktu, kalau saya boleh saranin, saya juga pengen nyoba. Belum nyobain. Kalau saya paling lama itu pernah sampai 21 atau 22 jam nggak makan. Cuma sekali doang makan, gitu, enak banget badan. Kayak apa ya, berseri-seri gitu loh pikirannya. Ya. Kemudian apalagi dia memperbaiki dysfunctional. Jadi semua yang disfungsi dalam tubuh kita di repair. Makanya puasa itu saya sangat meyakini itu salah satu terapi terbaik bagi orang-orang yang punya penyakit degeneratif, kronik, bahkan autoimun. Apalagi Anda sudah mulai tadi badannya diajak ngobrol gitu loh. Ya. Bahkan banyak orang sering bilang puasa itu justru malah obat buat buat orang masalah lambung, dispepsia, MAS segala macam. Kenapa? Padahal dia hari-harinya nggak bisa telat makan, tapi kenapa bisa puasa? Pertama juga karena keimanan, ya tentunya perintah segala macam, kecintaan dia pada syarat. Yang kedua karena apa? Karena sahur seseorang itu adalah bentuk informasi ke otak, ke lambung atau pencernaan kita untuk ngasih tahu bahwa ini makan yang terakhir. Sehingga settingan energi yang dipakai nanti bukan lagi energi dari yang diasup, tapi energi yang ada dalam tubuh kita. Energi yang pertama adalah lemak, yang kedua adalah glikogen. Dua-dua yang dipakai. Artinya apa? Kalau sampai energi ini terakses, yang dipakai adalah lemak, powernya itu luar biasa. Power. Ya makanya dalam literatur yang saya baca itu salah satu cara yang paling bagus kalau Anda mau dapatkan sumber asupan lemak yang baik saat berpuasa atau hari-hari adalah ngambilnya dari kelapa. Kelapa tua. Kalau ini kan masih muda. Kelapa tua itu yang dibikin santan itu. Ya. Kalau Anda dalam Ramadan itu bisa makan 1/4 kelapa itu sehari, bukan satu ya. Jadi nanti besoknya lagi makan lagi, diapain? Terserah mau dibikin apa. Anda parut, boleh. Kemudian dicampur sama getuk, dimakan tuh. Atau kalau enggak, Anda bikin santan. 1/4 tadi, campurkan air, campurkan madu, campurkan jahe, campurkan sedikit garam, itu the best. Sumber lemak yang paling baik, kata guru saya, itu akan membuat jantung kita akan sangat kuat. Modal kelapa 1/4. Termasuk itu juga, udah tahu saya di sini Masjid Ashab ini Ramadan ada buka puasa bersama nggak? Tadi maksud saya, coba diubah gitu loh. Jangan lagi ada sirup di Ramadan ini misalnya. Digantinya sama minuman-minuman warna-warni kan bisa. Telang bisa, secang bisa, rosella bisa, air kelapa bisa, bahkan es campurnya nanti pakai air kelapa buat airnya, kan keren tuh. Jadi nggak ada es, jadi campur doang. Gak pakai es, boleh lah pakai es, tapi es campurnya isinya nanti ya misalkan cincau, kemudian ada cendol kan bagus tuh, tepung beras deh. Rumput laut, lidah buaya, kasih buah-buahan, kasih air kelapa. Air kelapanya jangan beli air kelapa muda, kelapa tua aja. Cukup. Oh itu udah kenyangnya minta ampun tuh, Masya Allah. Ya, tambahin madu sedikit kalau memang butuh manis, ya. Kalau mau kasih es silakan. Itu sudah luar biasa. Dikreatifin gitu loh makanannya, jangan itu doang. Ya, nggak berubah dari zaman purbakala dulu, gorengan lagi, nggak berubah-berubah sampai detik ini. Tepung lagi, gula lagi. Akhirnya apa? Baca Quran selembar sudah ngantuk. La ilaha illallah. Gitu loh. Harus tidak sama puasa tahun ini. Gitu loh. Tidak sama apa? Ibadah mah itu urusan Anda. Ya, kita punya target masing-masing. Tahun ini misalkan target 5 khatam. Udah ketahuan itu berapa kali Anda harus baca Quran, atau dalam satu sholat Anda harus berapa lembar. Kan ketahuan tak gitu. Gitu loh. Dan ada dannya lagi. Satu lagi, ketika nanti Anda baca Quran itu,
Diam dulu sebentar ketika Anda sedang mau baca Quran itu. Duduk sebentar, diam, pandangi Quran itu, lalu Anda ngobrol sama Allah dalam hati Anda dalam bentuk niat. Boleh? Boleh. Contohnya gimana? Anda ngomong, ya Allah, aku baca Quran ini, niat dalam hati kan? Karena engkau mengharapkan wajahmu, mengharapkan surgamu, mengharapkan syafaat dari Quran, segala macam. Sampai ke hal-hal yang sifatnya person buat diri Anda. Contoh mungkin, ya Allah, aku memohon kebaikan dari keberkahan setiap huruf yang ku baca dari Quran ini, ya Allah, agar engkau membersihkan penyakit hatiku. Boleh? Boleh. Agar engkau menghilangkan sifat takutku, agar engkau memberikan kepercayaan diriku, macam-macam ada. Jadi mungkin sebelum baca itu 5-10 menit Anda diam dulu gitu. Depan Quran itu ngomong dengan Allah dalam hati Anda. Asik banget itu. Sehingga nanti apa? Dia nanti kayak ngirimkan getaran gitu lah. Jadi dia kan, Quran itu kan memang akan berfungsi sebagaimana dia akan diniatkan. Di luar memang kita dapat pahala ya. Contoh mungkin begini. Surat Al-Baqarah itu, ya, kalau kita baca di rumah, baca biasa, baca tilawah segala macam, ya biasa aja. Tapi kalau diniatkan misalkan untuk meruqyah rumah tadi atau orang-orang, itu efeknya akan beda loh. Dia akan bekerja sesuai dengan tingkatan niat kita. Makanya para ulama-ulama zaman dulu ketika mereka hatinya susah, gelisah segala macam, atau hal-hal sifatnya membuat gusar, atau mungkin gak nyaman hati, dia pegang dadanya, dia baca Qurannya nih, sambil dilus-lus. Ya, dilus-lus gitu loh dadanya, apa jantungnya itu. Baca ayat-ayat yang memberikan misalkan ketenangan. Contoh mungkin dalam surat Al-Fat, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'iman, seterusnya. Jelus-jelus. Gitu. Jadi asik tuh. Jadi kita sekarang memanjakan sang panglima. Jadi Ramadan tuh bulan memanjakan sang panglima. Panglima atau raja itu siapa ya? Kolbunya kita. Kolbu tuh gimana? Dia pengendali semua. Dan dia akan lemah kalau makannya banyak, kan gitu. Kolbu tuh kayak begitu. Nah, ada beberapa lagi Bapak sekalian yang perlu Anda lakukan lah selama Ramadan itu, ya. Dan cara itu bisa kita dapatkan dari makanan-makanan yang banyak kok sekitar kita. Jadi prinsipnya apa? Fix your minerals, ya, benerin mineral kita. Kemudian fix your immunity selama Ramadan. Itu 2 targetnya itu. Dengan cara apa? Pertama, ya makan makanan tinggi serat. Makanan tinggi seratnya kayak begini nih, termasuk kacang-kacangan. Kalau Anda browsing di internet, ya, ada namanya Blue Zone Country, negara-negara dengan zona biru di dunia. Itu negara-negara dengan usia harapan hidup yang tinggi-tinggi semua. Ya, ada 90 tahun segala macam. Ini pertanyaan ini atau pernyataan ini jebakan sebenarnya. Karena kemarin pas saya ngisi di mana gitu, ada seorang ustadz bertanya kepada saya, dokter, saya mau tanya begini, sebenarnya buat apa sih hidup sehat? Ngapain sih? Toh kata Nabi SAW, dia bilang umurnya umatku, kata Nabi 60-70 tahun kan? Mau sehat, nggak sehat kita mati juga, bener? Bener nggak? Bener. Ini kan pertanyaan kalau nggak disikapi atau kita nggak paham esensinya, maka bisa bikin baper. Ngapain juga hidup sehat, mati juga kok. Toh kita mati bukan karena sakit, bukan karena penyakit, kita mati karena ajal. Betul, betul banget jawaban saya. Dia ngeliatin saya dari awal saya ngisi kajian itu kan kajian internal gitu kan, dia mandangin saya. Saya ketawa nih orang mau ngetes saya. Ya, tapi akhirnya dia tersenyum. Gampang Ustadz, coba saya bilang. Ini ada 2 orang. 1, 2, A, B lah misalkan. Ini orang sama-sama mati 60 tahun atau 70 tahun lah. Tapi ini orang yang pertama, yang A ini saya bilang, tiap hari nyampah aja isinya. Makan nggak bener, pola tidur nggak bener, segalanya, kesehatannya nggak ada yang bener. Pada usia 40 tahun, dia udah nggak bisa jalan, dia udah. Oke, 40 tahun dia udah nggak bisa jalan. Oke, sekarang kita tarik hadis. Begini cara memahaminya. Supaya nggak ngelihat, kita tuh kalau memandang sesuatu tuh jangan pakai kacamata kuda. Lama saya gitu lah. 40 tahun dia sudah, lututnya sudah sakit, nggak bisa jalan. Gak bisa jalan, akhirnya apa? Sholatnya duduk. Oke, kita tanya sekarang. Sholat duduk sama sholat berdiri, pahalanya gimana? Udah beda Pak, Bu. Udah beda. Setengahnya sholat berdiri. Oke, orang pergi haji, umroh. Yang ini 40 tahun masih sehat-sehat ya. Haji, umroh, tawaf, sa'i sendiri dia. Yang ini haji, umroh udah pakai kursi roda. Udah beda cerita, saya bilang. Yang ini, karena luar biasa dia katakanlah bikin nyampah ke badannya, akhirnya lisannya
ya, apa otaknya sudah mulai menurun fungsinya, ngomongnya sudah terbata-bata, nggak jelas, baca Quran pun susah. Yang ini masih bagus, pahalanya lebih banyak yang mana? Gitu loh. Sudah mulai paham ya? Jadi bukan sekedar kita itu makan ini ribet banget, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Wallahi bukan itu. Titik tertingginya justru malah kalau sudah Anda bisa bikin makan sehat, bisa bikin minuman sehat, Anda bisa beli makanan sehat, minuman sehat, tapi Anda tidak konsumsi, tapi Anda kasih pada orang lain yang membutuhkan, bahkan yang belum pernah makan yang enak kayak begitu. Itu level tertingginya. Anda ngapain puasa? Itu. Jadi bukan sekedar tadi itu. Ribet banget nih. Makan ini nggak boleh. Bukan itu. Karena toh juga suatu hari kelak Allah akan tanya, harusnya kamu tuh 60 tahun masih bisa tawaf, sa'i, umroh. Ya, tapi gara-gara kelakuanmu, kata Allah gitu lah. Sekarang semua diurusin. Gendong cucu nggak bisa, gendong cicit nggak bisa. Gara-gara apa? Ya masa mudanya begini-begini aja. Ya, nyampah terus tiap hari. Saya sih nggak mau gitu. Saya mau mengembalikan jasad ini kepada pemiliknya dalam keadaan baik sebagaimana dia menciptakan dalam keadaan yang baik. Itu filosofinya. Sehingga nanti semua ibadah kan bagus. Umur 70 tahun, Masya Allah, masih bisa sholat, gagah, masih bisa baca 1 juz Ramadan setiap hari. Kan keren kayak begitu. Dan itu tidak lepas dari mereka-mereka ini. Makanya kalau Anda baca dalam Al-Quran, ya, sekalian itu subhanallah ya. Kalimat Allah tentang makanan itu, makanlah yang halal lagi baik, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kan gitu kata Allah kan. Tapi lihat kalimat berikutnya apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Apa hubungannya makanan sama langkah syaitan? Kalau Al-Quran memberikan urutan, itu pasti ada sesuatu di situ. Habis makan halal, makan baik, wala tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah. Ada sesuatu di situ kan? Itu maksudnya. Jadi bukan cuma sekedar, wah kita begini, begitu, waduh gagah-gagahan. Enggak lah. Mau makan terserah. Nggak makan pun terserah, mau makan sehat terserah. Jadi kayak sekarang orang misalkan kadang-kadang kan depan saya, kalau depan saya, jadi saya tuh kalau ketemu orang jadi sudah kayak polisi makan gitu loh. Orang sungkan makan dengan saya, ngapain sungkan makan aja. Toh Anda bertanggung jawab dengan Allah suatu hari kelak kok. Sekarang umur 20 tahun, 30 tahun sudah kena diabetes berlimpah, Bu, serius. Berlimpah. Diabetesnya juga agak-agak seru menurut saya kalau dibahas. Sampai jam berapa ini? 12. Wih, lamanya. Jadi mungkin diabetes itu terjadi karena orang kurang cinta. Atau cintanya terlanggar atau terzolimi. Cinta itu kan manis. Ya kan? Karena dia nggak dapatkan cinta dengan baik, sesuai dengan kadar dan haknya, akhirnya mencari sesuatu yang manis-manis. Gitu, kata guru saya begitu. Ya, mencari sesuatu yang manis-manis. Qadarullah yang dimakan yang manis-manisnya nggak sehat. Semua yang olahan. Ya. Tapi ini benar. Benar dalam artian saya ngelihat beberapa orang kena diabetes kayaknya benar ya. Teori ini. Meskipun ini cuma teori tapi benar dalam prakteknya yang kita dapatkan sih. Kayaknya memang ada cinta yang terzolimi gitu loh. Akhirnya kena diabetes. Nggak dapat kasih sayang. Gitu. Jadi kalau kita tidak mendapatkan hak sesuatu dari makhluk, maka mintalah kepada Allah untuk menutupi dan mencukupinya. Ya. Makanya kalau nanti ada suami atau istri yang kena diabetes, ya, atau mungkin suami lah gitu, ibu-ibu coba mulai sering dipeluk dia. Sering dipeluk. Sampaikan kalimat-kalimat cinta dan kasih sayang Anda kepada dia. Karena bisa jadi dia lebih membutuhkan itu daripada tepung-tepungan dan gula-gulaan yang selama ini dia konsumsi terlalu berlebihan. Ya. Termasuk juga kalau istrinya kena diabetes. Rangkul gitu. Teori cinta. Ya, kalau teori cinta nih kalau dibahas dalam Quran itu menarik. Bahkan Ibnu Qayyim saja membuat satu buku hampir 700 halaman tentang cinta. Dalam itu bukunya itu. Ya, ada judulnya itu. Baik. Kemudian terakhir ya, mungkin nutrient dense. Nutrient dense ini makanan-makanan padat nutrisi. Ya, contohnya apa? Semua daging-dagingan segala macam itu nutrient dense. Bahkan termasuk organ-organnya juga itu nutrient dense. Ya, makanan padat nutrisi. Ya. Atau makanan-makanan yang punya efek
apa tuh namanya, menguatkan fungsi otak juga bagus tuh. Contohnya ada berapa macamnya, ada 8, 9 lah. Yang pertama itu zaitun, ya. Jadi Ramadan itu kalau Anda bisa konsumsi zaitun itu Masya Allah powerful banget buat otak. Kemudian alpukat, ya. Alpukat beneran ya, bukan alpukat di jus. Jusnya pakai susu, pakai es, bukan itu. Kemudian blueberry kalau ada, berry-berryan lah. Kemudian eh, coklat hitam, itu buat otak, buat mood juga. Kemudian telur, cari telur yang sehat, ya. Kemudian grass fed beef, daging sapi atau daging ya daging sapi lah, yang dia merumput gitu kan. Tapi kalau saya biasanya lebih senang kambing, lebih gampang. Kambing itu kan biasanya lebih liar ya. Kemudian dark leaf green, jadi sayuran-sayuran yang berwarna hijaunya agak kental, agak kuat seperti brokoli. Ya, itu. Kemudian uh, wild salmon kalau kita nggak ada susah pakainya apa, gabus. Gabus aja. Kemudian yang terakhir, beberapa jenis kacang-kacangan tuh bisa Anda pakai nanti atau mungkin Anda konsumsi selama Ramadan itu ya. Kalau bisa yang bagus-bagus ya alhamdulillah, kayak almond gitu ya. Yang mulai konsumsi almond itu, almond tuh kalau saya baca beberapa yang saya dapatkan informasi itu kan sangat baik ya untuk jantung, otak, pencernaan. Kalau nggak ada kacang-kacang gini aja. Kacang hijau, kacang apa gitu ya. Jadi penganan atau mungkin makanan harian. Jadi kalau nanti Anda bikin bubur apa, kacang hijau ya, jangan lagi pakai gula pasir misalkan, tapi si buburnya itu Anda tambahkan beberapa rimpang. Umumnya kan dikasih jahe sama kayu manis kan. Jadi itu seperti Anda minum rimpang kuahnya itu. Jadi jahenya sama kayu manisnya ya Anda agak banyakin, atau kalau perlu tambah serai. Terus nanti juga salah satu saran saya ya, kalau bisa nanti nasinya Anda di rumah itu dikasih lemak. Ya lemak paling gampang ya VCO. Jadi di dalam nasi itu dandang itu Anda campur dengan VCO, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Biar dia ada minyak-minyaknya. Ya. Boleh dikati yang lain, boleh, kayak zaitun juga boleh setahu saya. Nggak masalah. Ya, atau nasinya kalau memang masih makan nasi kan. Biasanya kan nasinya Anda campurkan dengan rempah. Paling gampang serai, bawang putih, kayak bikin nasi liwet tapi nggak ada santan. Ya, dan nasinya kalau bisa cari nasi-nasi yang masih tinggi serat. Contohnya apa? Nasi coklat. Kalau nasi merah gimana? Bagus, tapi saya nggak suka. Nggak enak rasanya. Kalau nasi coklat masih enak. Ya, kita buat ya, kita di kafe itu kita bikin nasi rempah itu dari beras coklat. Ya, seperti itu. Itu jam 11 sudah. Ada beberapa jenis mineral-mineral lain bagus sekali yang memang perlu tadi, nutrient dense itu mungkin sudah paham ya. Termasuk juga beberapa jenis organ-organ itu bagus dimakan. Organ. Kalau mungkin bahasa kita jeroan, tapi bukan usus ya, organ. Contohnya kayak jantung, paru, segala macam itu. Dibikin sup atau apa itu bagus, tapi jangan sering-sering. Ya, mungkin seminggu sekali cukup itu. Ya, nutrien itu makanan padat nutrisi, pernah saya posting juga tentang itu. Ya, makanan padat nutrisi. Dan beberapa jenis mineral ini saya sebutin aja itunya ya, sumbernya ya. Kalau mineralnya banyak banget, ada kalsium, kalium, klorida, magnesium, fosfor, kromium, macam-macam. Itu ada di beberapa makanan ini. Ya, kalau Anda mau catat dan itu bisa dijadikan sumber asupan makanan Anda selama puasa, itu the best. Karena apa? Karena banyak sistem dalam tubuh kita ini sangat membutuhkan mineral-mineral itu. Ya, mulai dari apa? Contohnya nuts. Ya, nuts itu kacang-kacangan sudah dijelaskan. Kemudian atau bayam-bayaman itu juga masuk itu. Kemudian garam. Kemudian juga rumput laut tuh bagus tuh. Rumput laut ini sebenarnya jangan jadi tren bulan Ramadan doang sebenarnya. Ya, kalau bisa jadi tren harian kita di luar Ramadan juga. Kemudian daging-dagingan ya, kemudian sudah jelaskan tadi, kemudian jamur, hati itu bagus tuh. Ya.
hati apa, hati sapi, hati kambing, hati apa gitu. Kemudian oyster, tahu oyster? Oyster itu sumber kuper. Kuper itu tembaga, zat, unsur, ya, yang dia juga sangat berperan dalam perdiabetesan, perkencing manisan, oyster. Ya, nanti coba lihat, itu kayak makanan laut, ya, kayak semacam kerang-kerang gitulah. Oke. Kemudian fluoride, fluoride itu ada pada beberapa jenis pangan ya. Contohnya teh hitam, kemudian kopi, ya, dan udang. Udang itu, jadi kalau sekarang Anda mulai makan udang, kalau mau makan udang, kulitnya udang atau cangkangnya udang itu jangan dibuang. Gimana dok makannya kalau lobster? Ya, kalau lobster lain cerita. Yang saya maksud ini udang-udang yang dindingnya atau cangkangnya tipis. Jadi itu makan sak-sak kulitnya. Ya. Kepalanya boleh nggak? Kalau kepala saya nggak makan biasanya. Kerang itu, jadi kalau kita ngerti ilmunya sebenarnya kita mulai ngerti makanan. Jadi kerang itu termasuk salah satu hewan laut yang fungsinya menyerap racun di laut. Jadi kerang tuh jangan sering-sering juga kalau makan kerang. Termasuk kata guru saya, kalau di laut itu kerang, kalau di daratan itu kangkung. Kangkung itu dia bilang fungsinya dia nyerap racun sekitaran situ di air apa di tanah gitu, fungsi kangkung. Ya. Tapi apa nggak boleh makan kangkung ya boleh. Ya, tapi kalau dibeli pilihan cari yang lain. Ya. Mungkin itu sebabnya kata-katanya banyak orang bilang habis makan kangkung ngantuk. Mungkin. Allah alam. Kemudian kopi tadi ya, kemudian udang tadi. Jadi udang itu ada namanya chitosan. Chitosan itu bahan-bahan yang ada pada cangkang-cangkang mereka itu. Baik itu udang atau kepiting. Itu beberapa industri itu mereka bikin. Bahkan kulit kepiting itu dibikin bubuknya. Ya, chitosan powder namanya itu. Itu tinggi serat segala macam itu pada itu. Kemudian Fa ya besi, ya itu ada pada kurma. Kemudian mangan, Mn, itu ada pada beras coklat. Ya, ini saya bilang bahan-bahannya. Kalau Anda selama Ramadan Anda pakai ini, dia nanti riset sendiri. Jadi puasanya dapat, pangannya dapat, setting ulang dia nanti. Ya. Kemudian beberapa jenis mineral lain kayak selenium. Selenium itu ada pada jamur. Ya. Jamur itu salah satu, kalau pernah Anda lihat postingan saya tentang jamur, itu salah satu tumbuhan yang sangat powerful dalam menyerap toksin. Jamur. Ya. Tapi dia juga tinggi selenium. Dan terakhir ada bukan terakhir, ada zinc. Zinc itu ada pada kacang mete. Ya, kacang mete. Zinc. Dia termasuk yang mineral yang sangat penting dalam memberikan energi pada tubuh kita. Boron, ya boron itu ada pada kismis. Boron. Unsur ya. Kemudian lithium. Baterai handphone lithium. Itu ada pada pistachio. Saya ambilkan yang gampang-gampang Anda akses saja ya. Kemudian nikel. Unsur nikel itu ada pada black tea, teh hitam atau coklat. Dan terakhir silikon itu pada sayur buah-buahan. Banyak tuh. Seperti itu. Ya. Jadi itu beberapa caranya kita ya untuk ngasih bahan atau asupan yang baik selama Ramadan. Jadi Anda mulai tahu nanti kira-kira makannya apa. Sehingga nanti tubuh itu berfungsi dengan sebagaimana mestinya dia bisa berfungsi. Itu apa tuh namanya bahan baku. Kemudian yang terakhir saya kira mungkin ini nih jangan lepas nih. Semua jenis rimpang-rimpang itu, rempah-rimpang tuh kalau bisa Anda minum lah selama Ramadan. Kalau bisa itu kayak masjid gitu kan bikin minumannya itu wedang-wedangnya atau mungkin dispenser-dispensernya tuh ada dispenser-dispenser rimpang. Gampang bikinnya kok. Ya mau dibikin es juga bisa. Ya kalau mau dingin. Ya daripada minuman-minuman yang isinya gula semua, ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, saya kira mungkin cukup. Dokter mau tanya, yang resep di Instagram yang tadi rimpang-rimpang itu kan dokter tulisnya
2 sampai 3 kali sehari. Nah, itu apakah bisa kita bikin 1 kali di pagi hari gitu untuk diminum selama sehari itu atau memang bikinnya harus satu porsi satu porsi? Demikian dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertanyaannya? Ya, Karena speakernya ke sana soal. ya diulangi ya. Itu dokter yang resep yang dokter posting di Instagram, yang kunyit, temulawak, temu mangga, itu kan di Instagram ditulis 2 sampai 3 kali sehari diminum selama 1 bulan. Nah, untuk resepnya ini apakah bisa kita bikin langsung untuk 3 porsi dalam sehari atau harus satu-satu? Mendingan satu-satu. Oh, Jadi rimpangnya Anda cuci bersih. Dan terakhir, akhir-akhir ini yang terakhir ya, saya lebih senang pakai kulit. Jadi dicuci aja, dibersihin gitu kan, sampai hilang tanah segala macam. Kemudian saya sakiti dia. Sakiti. Bahasa sakit ini kan sebenarnya bahasa yang bagus. Kenapa disakitin? Karena kalau kucing, kita godain dia sampai marah, dia kan cakar. Dia gigit. Kalau itu hewan, kalau hewan binatang berbisa, dia punya bisa. Mereka ini kan nggak punya apa-apa. Kucing apa cakar nggak punya, taring nggak punya, bisa nggak punya. Tapi Allah memberikan kepada mereka mekanisme pertahanan ketika mereka dipukul, disayat, dihancurin, dia mengeluarkan bahan yang tadi. Nah, kayak misalnya kayak gini, utuh begini, saya pukul dia. Saya geprek. Gitu kan. Ya digeprek boleh nggak boleh, diiris boleh nggak boleh, silakan aja mana aja. Tapi biasanya sama kulitnya kalau sekarang saya, kayak gitu. Jadi mungkin bagusnya sekali bikin untuk sekali minum, idealnya. Tapi kalau nggak bisa, ya mungkin waktu segala macam kendala ya untuk sehari lah. Tapi jangan berhari-hari bikinnya. Ya itu mungkin Bu. oh ya. Itu penyimpanannya harus di kulkas atau di luar aja nggak apa-apa? Mendingan di kulkas sih, mendingan di kulkas karena supaya mencegah oksidasi. Mendingan di kulkas. Ada pertanyaan lagi dokter, berapa lama maksimal katanya ibu di belakang, berapa lama maksimal di kulkas? Berapa lama? Nggak tahu juga saya persisnya sih ya, tapi saya pakai patokan standar kayak air kelapa nih. Kadang-kadang kalau air kelapa itu kalau Anda simpen di kulkas itu paling 24 jam sampai 48 jam sudah bau. Setahu saya sih ya. Karena cepet banget dia fermentasinya. Ya, jadi mungkin patokannya mungkin sehari 2 hari lah ya, mungkin paling lama. Dan itu ilmunya sebenarnya bisa Anda pelajari dalam artian begini. Benda-benda ini kan Bapak sekalian bisa dilihat secara mikroskopis atau makroskopis. Kalau makroskopis ya atau makroskopis itu kan dari kita melihat, mencium gitu kan. Kalau baunya, aromanya sudah tidak seperti yang aslinya dia, jangan minum lagi. Ya atau mungkin kalau secara umum kan kalau sudah bermasalah itu biasanya ada jamurnya misalkan. Ya, itu juga jangan dikonsumsi. Tapi yang paling bagus memang fresh itu. Allah alam. Baik dokter, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum dok. Ini saya mau tanya, tadi kan ada makanan padat nutrisi ya, termasuk kacang-kacangan. Kalau kacang-kacangan dimakan itu apa tidak berefek ke asam urat naik gitu? Iya. Itu Udah. aja. Iya. Sama termasuk sayuran hijau tadi dok. Hah? Sayuran hijau ya, kangkung gitu kan. Apa tidak berefek ke asam urat itu udah jadi meningkat gitu loh dok? Itu aja Efek sih. asam lambung. Kita kan makan yang tadi ya, makanan padat nutrisinya kan termasuk kacang, sayuran hijau, kangkung gitu. Nah ketika kita konsumsi seperti itu, apalagi di bulan puasa, kalau tiap hari, apakah tidak berefek ke asam urat kita jadi naik gitu aja. Terima kasih Ya. dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau waktu makannya ibu sudah curiga, nggak usah makan. Kan sudah saya jelaskan dari awal tadi. Ini pernah saya tulis, cuma sudah saya hapus nggak salah. Emping sekeping bisa bikin asam urat 8. Gara-gara waktu makan sudah curiga duluan, atau yang menyajikan emping itu misalkan istrinya udah ngomong, udah tahu asam urat masih makan emping, naik asam uratnya. Kalau ibu nggak ada kecurigaan dari awal, insya Allah aman. Insya Allah aman. Apalagi biasanya
kita kan bukan makan ini doang. Ada rimpangnya, ada rempahnya, ada bumbunya gitu loh. Nggak sendirian dia. Sepanjang nggak berlebihan dan tidak ada kecurigaan, ya nggak ada masalah. Contoh mungkin begini, orang makan ini, nanas. Ini kan gula sebenarnya. Ya, ada gulanya, ada airnya segala macam. Dan termasuk gulanya tinggi juga. Salah satu tanda buah yang gulanya tinggi itu adalah dia cepat banget fermentasi. Maka nanas itu udah matang, minta ampun kan bawa alkohol. Sama kayak anggur. Ya, nah, nanas kayak begini Bapak-Ibu sekalian ya, kalau orang dia sebelum makan dia udah curiga nih bakal bikin gula darah saya naik, makan satu keping atau sepotong aja udah naik gula darahnya. Bisa bereaksi kayak begitu. Meskipun sebenarnya secara teorinya nanas kayak begini kan dia juga bukan gula doang isinya. Ya, dia ada serat, ada vitamin, ada mineral dan termasuk salah satunya yang saya paling suka makan di tengahnya nih, bonggolnya ini. Ya. Maka kalau nanas itu karena saya ngerti nanas adalah gulanya tinggi, saya lebih seneng kalau makan nanas itu tidak matang-matang banget nanasnya. Jadi masih agak sedikit mengkel, jadi gulanya nggak terlalu tinggi, tapi nggak terlalu asam juga, dan seratnya tinggi. Sama kayak ini. Timun ini makanan bakteri terbaik. Makanan bakteri dalam pencernaan kita paling baik nih, timun ini. Ya. Jadi dia termasuk kategori serat atau mungkin bahasa itu prebiotik yang masya Allah luar biasa. Timun. Bukan timun, sorry, bengkuang. Bengkuang, maaf. Kurang kopi nih kayaknya. Ya, ini bengkuang. Bengkuang. Bukan timun. Ya. Ada satu buku yang saya baca tentang probiotik itu dan prebiotik itu dia nyebutkan bahwa ini salah satu makanan bakteri yang paling baik. Timun. Bengkuang. Tanda-tanda udah siap. Ya, seperti itu, Bu. Ya. Ada lagi? Bapak-bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Mohon maaf sebelumnya, waktu itu saya pernah lihat iklan di IG ada madu Zimuno. Itu katanya ramuannya dari dokter Zaidul. Bukan. Apakah benar? Oke, sip. Ya, Nggak makasih. pernah ngiklan. Ya, makasih dok. Saya tidak pernah kerja sama produk manapun. Ya. Jadi kalau ada kalaupun yang diposting atau apa, biasanya produk sendiri aja. Ya itu emang beberapa yang mau maaf kadang-kadang ya gitulah, susah ngomongnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustadz, mau nanya boleh? Assalamualaikum, Ustadz. Ana nih penderita urat saraf kejepit. Dari hasil ronsen lumbal 4 sama lumbal 5 Ana ini sudah kategori 25% bergeser. Ada resepnya nggak ya, Ustadz? Supaya urat saraf kejepit itu, karena Ana nih harus dioperasi, tapi Ana nggak mau. Itu satu, terus kedua, kepala Ana nih kadang suka pusing. Ada resepnya juga nggak, Ustadz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saraf kejepit setahu saya harus dibenerin, Bu. Harus diperbaiki karena dia kan struktur. Dia kalau dikasih herbal segala macam, bahkan obat painkiller sekalipun itu nggak lama anunya itu leganya gitu loh. Jadi emang harus ketemu dengan orang yang bisa benerin itu. Ya. Saya banyak beberapa referensi sebenarnya kalau mau nanti karena kan ngurusin kayak begini nggak boleh sembarangan. Ya. Di daerah sini kayaknya ada apa enggak ya? Saya lupa, saya lihat dulu. Kayaknya ada. Jadi mulai dari dipijat nanti, kemudian mungkin ditarik dia, macam-macam lah. Sifatnya itu melenturkan ototnya. Jadi itu nggak bisa cuma dengan herbal doang. Itu nggak bisa. Pusingnya dari situ. Karena biasanya kalau yang paham, jadi tubuh kita ini kan sebenarnya terhubung ya. Terhubung dengan otot. Kalau dalam sisi tulang dan otot. Dia terhubung. Makanya kalau yang paham ngurut itu, orang yang pusingnya di kepala, yang diurut di kaki dulu. Karena dia nyambung itu, sampai ke atas ototnya itu. Dulu kerjaan saya itu, mijit orang, ngurut orang. Sekarang nggak pensiun, masih saya pakai kalau perlu ilmunya. Kayak kemarin ada teman, bukan teman sih, guru sekolah anak, ya pinggangnya sakit, dia sih pijit. Ya, sebentar dia hilang itu. Kalau ngerti strukturnya, ya struktur ototnya. Jadi ibu-ibu mungkin perlu juga belajar gitu tuh. Bapak-bapak juga belajar cara ngurut. Makanya kalau
Anda bisa bekal 2 ilmu aja nih, emergensinya banyak bisa tertangani. Yang pertama ilmu urut mengurut, pijat memijat, sama ilmu bekam. Itu efektif banget. Ya, efektif banget. Jadi pas lagi tengah malam misalkan entah suami atau istri sakit, kepala atau sakit apa segala macam, bekamin aja. Cepat hilangnya itu. Ya. Kalau bisa dipelajarin kan gampang kok ilmu ini dipelajarin. Seperti itu. Ya, terakhir mungkin ada lagi? Saya menunggu yang ngasih mic aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bertanya, kalau rimpang itu diparut dan, diseduh dan digodok, itu bedanya apa? Yang kedua, kalau rimpang itu dipotong-potong, digeprek dan di blender, itu bedanya apa, Ustadz? Terima kasih. Kalau datanya real tentang bedanya, artinya dari sisi mungkin kandungan saya nggak tahu, belum baca. Artinya dari mulai yang digeprek apa yang terjadi, dipotong apa yang terjadi, di blender apa yang terjadi, saya nggak tahu, belum pernah baca datanya. Tapi kalaulah boleh pakai beberapa disiplin atau konsep ilmu sesuatu yang berhubungan dengan semakin kecilnya molekul sesuatu itu semakin cepat diserap. Nah, maka itu salah satu konsepnya misalkan ya. Maka yang di blender lebih baik karena dipecah molekulnya. Itu sebabnya kalau Anda makan, misalkan Anda minum, inilah nanas ini. Nanas ini, kalau Anda makan satu nanas saja, atau mungkin satu jeruk saja, itu dimakan ya, itu nggak meningkatkan gula darah sangat signifikan dibandingkan kalau Anda jus dia. Jadi makanya minum jus itu hati-hati, juga bisa naik gula, ya. Maka lebih baik dimakan kalau buah-buahan, ya. Nah tadi kembali ke ini tadi, karena dia pecah molekulnya, dia lebih entah kayak gimana proses nggak tahu juga. Tapi mungkin tadi kalau dari konsep nano ya, nano molekul yang kecil ya, itu mungkin semakin kecil dia yang bisa dilarut dalam satu pelarut seperti air, itu semakin bagus dia. Ya, jadi misalkan bagaimana caranya supaya misalkan ada, ini ilmu lama sebenarnya, tapi sering saya pakai kalau saya butuh energi yang cepat. Contoh mungkin saya ambil madu nih, madu. Madu ini saya masukkan ke dalam botol kayak begini, 1 sendok atau 2 sendok, saya guncang. Pecahkan dia molekulnya, kan larut dalam air. Jadi diminum tuh cepat banget keserap dan kerasa lebih powerful atau lebih dapat tenaganya di dalam madu tadi, dalam air tadi. Itu. Atau mungkin tadi ya, mungkin dari sisi perlukaan. Jadi kalau di blender, di apa segala macam lebih banyak bahan aktif yang keluar. Nah, perkaranya atau pembahasan berikutnya adalah apa istilahnya itu, diseduh, kasih air panas atau direbus ya. Nah, ini sebenarnya ilmu lain lagi. Jadi gini, mereka ini kan ada bahan aktifnya. Bahan aktif ini tidak bisa keluar tanpa beberapa manipulasi stimulus ke dia. Yang pertama contohnya apa? Yang paling gampang ya dimakan larut sama enzim kita, dia aktifnya di dalam. Itu. Kan nggak mungkin kita makan beginian kan? Akhirnya yang kedua apa? Kita potong dia, lalu dikasih air panas. Pecah tuh molekulnya, dinding selnya pecah, bahan aktif yang keluar. Itu dengan air panas. Nah, kalau dengan air mendidih fungsinya apa? Lebih cepat lagi. Kan panas, lebih panas kan air mendidih kan? Jadi ketika dia dididihkan gitu, ya cepat banget panasnya, pecah molekulnya dan akan mulai timbul aroma. Aroma itu kan bahan-bahan aktif dan mau keluar. Makanya kalau saya biasanya kalau rimpang-rimpang begini, saya nggak pakai patokan setengah, 1 jadi setengah, enggak. Kalau sudah keluar aroma, sudah mulai kelihatan warna berubah, saya matiin apinya. Kalau saya pakai seperti ini saya bikin tadi ini. Kalau saya pakai didihan, ya itu fungsinya sebenarnya. Jadi kalau nggak punya air panas dua-duanya gimana? Itu kan gampang, Anda infus. Infus paham ya? Anda potong-potong tipis, masukin ke air, tunggu beberapa jam, larut ya dalam air. Maka airnya berubah, itu infus namanya. Ini teknik ekstraksi sebenarnya dari suatu produk herbal kayak begini, sehingga nanti mau didih, kalau Anda mau cepat didih silakan. Ya. Kemudian kalau mau agak sedikit santai, air panas dispenser biasa. Kalau nggak ada waktu sama sekali, udah malam Anda siapin, cemplungin, udah besok tinggal diminum.
Rata-rata umumnya itu dia mulai terekstraksi di 6 jam setahu saya. Terutama bahan-bahan padat kayak begini. Tapi biasanya sudah mulai sebelum itu sudah anu dia. Jadi kalau misalkan Anda pengen ngimpus rimpang, enggak masalah. Jahe masuk, kunyit masuk, kencur masuk, rasanya keluar semua gitu. Karena air itu pelarutnya dia. Ya, air itu pelarutnya seperti itu. Gitu Bu mungkin ya. Baik, saya kira mungkin cukup, sudah setengah 12. Masya Allah, Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan memang sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Semoga saya berdoa, mendoakan Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, semoga kalau ada yang sakit Allah sembuhkan, Allah sehatkan, ya baik itu penyakit fisik atau penyakit hati, semoga Allah bersihkan hatinya. Dan semoga Allah jadikan bulan-bulan ini yang Sya'ban, insya Allah sebentar lagi ini sudah datang Sya'ban juga, itu menjadi bulan yang kita bisa mempersiapkan dengan baik, ya sebaik-baiknya untuk kita mempersiapkan diri kita ke Ramadan insya Allah. Dan semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang tidak sama dengan Ramadan sebelumnya. Secara amal, ibadah, kebaikan kita betul-betul meningkatkan seoptimal mungkin insya Allah, dan secara makanan segala macam juga kita mempersiapkan supaya tidak banyak lagi sampah-sampah yang masuk dalam tubuh kita. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Segala kebaikan dan kebenaran tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan kesalahan saya pribadi kita tutup berjaya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.